Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau membahas fisika kelas 12, melanjutkan video yang sebelumnya. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang membahas tentang induksi diri pada solenoida dan toroida serta energi yang tersimpan di dalamnya. Anak-anak, di sini solenoida dan toroida itu kalau induksi dirinya atau induktansi dirinya adalah sama, ya, adalah sama. Kenapa? Karena solenoida dan toroida itu prinsipnya adalah sama-sama kumparan, cuma kalau solenoida itu adalah panjang, gitu ya, ada L-nya, toroida itu adalah dilingkarkan, gitu ya, sehingga L-nya tinggal diganti keliling lingkaran. Keliling lingkaran dan L itu sama. Baik ya. Sekarang lihat di sini. Saya ambil satu saja, solenoida saja. Karena memang lebih gampang kita pakai solenoida dan sama aja karena sebenarnya L-nya ini kalau pada toroida menjadi keliling lingkaran gitu ya. Nah, sekarang ingat pada bahasan tentang medan magnet di sekitar kawat melingkar. Di sana ada bahasan solenoida gitu ya, dimana B-nya untuk yang di tengah mu0 IN per L. Kalau toroida kan tinggal L-nya diganti keliling lingkaran, yakni keliling lingkaran itu adalah 2πr kan begitu ya. Nah, makanya antara solenoida dan toroida itu sama. Nah, baik anak-anak ya. Kalau misalkan sekarang kita ingin mencari berapa konstanta dari induktor, konstanta dari solenoida, konstanta dari toroida yang dinamakan induktansi. Simbolnya adalah L. Induktansi itu simbolnya adalah L. Nah, bahasan sebelumnya tentang hukum Faraday, di mana Faraday menemukan konsep tentang GGL induksi pada kumparan. Bisa induksi tadi GGL-nya yang pertama adalah min N d flux per dt, gitu ya. Yang kedua induksi diri, GGL sama dengan min L di per dt. Ada dua persamaan sama-sama GGL, sama-sama mencari tegangan yang dihasilkan oleh kumparan magnet gerak, gitu ya. Atau yang ini adalah adanya kumparan, kemudian arusnya berubah-ubah. Nah, sekarang dua persamaan ini kita buat ya persamaan baru, sama-sama GGL-nya kita samakan N d flux per dt sama dengan L di per dt. Sekarang di sini saya hilangkan sama-sama dt, hilang gitu ya. Sehingga akhirnya tinggal N d flux sama dengan L di. Nah, ini kalau kita karena persamaan begini ya. Ini kanan kirinya sama-sama diintegral. Misalkan itu boleh ya. Ini saya integral, ini saya integral. Diferensial diintegralkan jadinya tinggal flux saja. Diferensial I diintegralkan tinggal I saja. Sehingga akhirnya kita dapatkan persamaan N dikalikan flux sama dengan L dikalikan I, atau L-nya sama dengan N flux per I. Lah, L inilah yang dinamakan induktansi. Ya, ini ya. Ini adalah induktansi diri atau induktansi gitu aja, enggak apa-apa. Nah, jadi itulah yang dinamakan induktansi. Nah, sekarang coba flux itu, mari kita bahas flux magnetik adalah B kali A. Nah, sekarang dari L sama dengan N flux per I, sekarang kita ganti jadinya N B A per I, begitu ya. Sekarang kita lihat tadi B-nya ini. Nah, B-nya adalah mu0 IN per L. Kita masukkan N-nya N, B-nya ini mu0 IN per L, A-nya sama per I. Nah, sekarang yang sama kita hilangkan. Ini ada I dengan I hilang.
Sehingga tinggal mu 0 N kali N kuadrat A per L. Sehingga kalau diketahui kumparan saja, atau induktor saja, atau solenoida saja, atau toroida saja, gitu ya, itu bisa kita cari berapa konstanta dari induktornya, konstanta dari kumparannya, dengan cara mu 0, ini kan 4pi kali 10 pangkat min 7, N kuadrat, kumparannya berapa, itu bisa kita hitung berapa jumlah lilitannya dikuadratkan. A, luas penampang, lihat ini, berapakah luas penampangnya, bisa dihitung. Kemudian per L, berapa panjang solenoida, bisa dihitung. Jadi hanya ditunjukkan kumparan itu langsung bisa kita hitung konstantanya berapa, sehingga tidak terkait sama arus atau yang lain, gitu ya. Nah, sekarang tadi kan juga di judul tak berita tambahi dengan energi yang tersimpan, karena memang pada induktor atau kumparan itu mampu menyimpan energi, karena buktinya dia bisa mengalirkan arus pada saat arusnya diputus atau saklarnya dibuka. Kemarin kita bahas tentang induksi diri kemarin ya. Nah, energi yang tersimpan itu adalah setengah Li kuadrat, setengah dikalikan konstanta induktornya dikalikan arus yang mengalir dikuadratkan. Itu adalah energi yang tersimpan di dalam induktor atau kumparan atau solenoida atau toroida, sama ya. Kadang soal itu macam-macam ya. Baik ya anak-anak, untuk memperdalam dari konsep ini saya ambilkan satu contoh soal di buku paket Sakuvindo pada halaman 178 nomor 32. Di sini pada soal pilihan ganda, soal tipe penalaran ya, saya bacakan. Sebuah solenoida panjangnya 6,25 cm dan luas penampangnya 5 cm persegi, terdiri dari 300 lilitan. Jika solenoida dialiri arus 2 ampere, maka energi yang tersimpan dalam solenoida adalah berapa? Nah, anak-anak, kalau diketahui soal seperti itu, di sini saya tuliskan ya, diketahuinya ya, L-nya 6,28 cm, A-nya 5 cm persegi, dirubah dalam meter. Kalau nanti kalian merubah meternya ini tinggal dikalikan pangkat min 2. Kalau ini karena di sini kuadrat gitu ya, cm persegi, maka di sini kali pangkat min 4. Kalau tidak ada kuadratnya, min 2. Terus N-nya 300 lilitan, I-nya 2 ampere. Nah, bagaimana kita mencari V-nya, mencari energinya? Ingat tadi, energi itu butuh L, butuh induktor, butuh konstanta induktor atau induktansi. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus yang di sini. L mu 0 N kuadrat A per L. Baik, kita cari L-nya dulu. L sama dengan mu 0 N kuadrat A dibagi dengan L. Nah, sekarang ini agak ke sini ya. Jadi biar nanti tempatnya longgar ya. L sama dengan mu 0-nya adalah 4pi 10 pangkat min 7. Ya, bahasan-bahasan sebelumnya sudah sering. N kuadrat, ingat di sini 300 kuadrat, 3 kuadrat 9 kita tulis, 100 kuadrat, 100 itu 10 pangkat 2 dikuadratkan 10 pangkat 4. Langsung saja ya, dibiasakan untuk langsung begini biar lebih cepat mengerjakannya. A sekarang ya, A nya adalah nih 5 cm persegi dijadikan meter, jadinya ini 5 10 pangkat min 4 ya. Terus dibagi dengan L-nya berapa? Ini 6,28 cm. Ingat ngerubah ke dalam meter, semua harus MKS. 6,28 dikalikan 10 pangkat min 2. Nah, sekarang kita coret yang bisa dicoret gitu ya. Ini lihat 10 pangkat 4 pangkat min 4. Ini bisa hilang nih.
Nah, ya beginilah. Terus di sini ada min 2, di sini ada min 7. Ini bisa hilang. Coret, coret, tinggal min 5. Nah, sekarang ada 6,28. Ingat pi itu 3,14. 3,14 dikalikan 2 itu sama dengan 6,28. Jadi ini sebenarnya 2 pi. Nah, gitu ya. Memang soalnya bagus biar bisa dicorek. Akhirnya dicorek antara 2 pi sama 4 pi. Ini sama ini tinggal 2. Nah, sekarang kita dapatkan berarti L-nya akan sama dengan ya, sama dengan, lihat ini ya, 2 dikalikan 9 dikalikan 5. Nah, caranya 5 kali 2 10 kali 9 90. Nah, itu dulu. Oke, sekarang pangkatnya lihat ini sudah habis tinggal ini min 5. Ini habis semuanya. Jadi dikalikan 10 pangkat min 5. Nah, satuannya Henry ya. Kemarin sudah kita bahas pada bahasan-bahasan sebelumnya. Jadi satuan dari L, satuan dari induktansi atau konstanta induktor atau konstanta kumparan itu adalah Henry ya. Oke. Kalau L-nya sudah, baru kita mencari ini W-nya. W atau energi itu sama dengan setengah L I kuadrat. Jadi ini hasilnya adalah setengah, biarkan setengah L-nya ini, gitu ya. Ini biar simple, ini kan sama aja gini, 9 10 pangkat min 4 Henry kan begini. 9 10 pangkat min 4. I-nya berapa? 2. 2 kuadrat 4 kan begini ya. Langsung ya. Nah, 4. Nah, ini 2 dengan 4 tinggal 2. 2 kali 9 sama dengan 18. 10 pangkat min 4. Atau biar sama dengan yang di kunci jawab, di apa namanya alternatif jawabannya, maka ini dibikin koma ya. 1,8 10 pangkat min 3 sama ada di jawaban ya. Di jawaban tadi jawabannya adalah E ya. Jadi di jawaban ada hasil sekian adalah E. Nah, demikian anak-anak penjelasan tentang konsep induktansi diri, solenoida, toroida, dan energi yang tersimpan di dalam solenoida atau toroida atau kumparan. Jangan lupa melatih mengerjakan soal-soal yang setipe ini, semodel ini. Dan kalau ada persoalan bisa tanya di komentar. Insya Allah saya akan berusaha untuk menjawab kalau bisa lewat komen ya. Tapi kalau nggak bisa pasti saya buat video yang baru. Tapi anak-anak, kalau saya menjawab di komentar itu kan nggak bisa menggunakan kayak kuadrat itu ya, nggak bisa ya, tak tulis saja kuadrat begitu ya. Saya gunakan derajat ya, tak tulis juga derajat ya, karena kemarin ada yang bertanya tentang rumus ya, terpaksa harus begitu. Jadi ya dipahami aja, nanti dari kata-kata saya dibuat rumus sendiri. Mungkin itu ya untuk video kali ini. Jangan lupa melihat video-video yang lainnya sehingga lebih paham. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.